Haleluya. Sama-sama taruh tangan kanan kita di dada. Sama-sama bilang sama saya tidak pernah berjuang sendiri. Sama-sama bilang sama saya tidak pernah berjuang sendiri. Karena ada Yesus yang berjanji, aku tidak akan pernah meninggalkan kau. Aku menyertai kamu sampai kepada kesudahan zaman. Katakan amin. Haleluya. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, saya bersuka cita pagi hari ini boleh kembali bersama-sama saya di tempat ini, umat Tuhan di rumah masing-masing tentunya. Kita bersyukur karena hari-hari yang kita hidupi adalah oleh karena berkat Tuhan. Sekalipun badai masih ada, sekalipun pergumulan tantangan masih ada di hadapan kita, tapi kita bersyukur. Kenapa? Karena kita bisa melewati, satu persatu kita jalani, satu persatu kita lalui. Dan kalau sampai hari ini kita ada semua karena kemurahan Tuhan Yesus. Ketik di kolom komentar, semua karena kemurahan Tuhan aku ada. Amin. Puji Tuhan. Mari saudara yang dikasih dalam Tuhan, pagi hari ini saya kembali mengajak setiap umat Tuhan untuk mengambil Alkitab kita di rumah kita masing-masing, karena kita akan kembali merenungkan firman Tuhan ya. Puji Tuhan, kita sudah ada dalam Keluaran pasal yang ke-32 ya. Pasal 31 kita sudah selesaikan, kita sudah belajar banyak hal dari Kejadian sampai dengan Keluaran sampai dengan saat ini tentunya. Karena setiap hari Senin sampai dengan hari Jumat saya mencoba untuk bersama-sama Bapak Ibu untuk melayani setiap umat Tuhan dalam doa pagi online ini. Dan dalam pembahasan kitab Kejadian sampai dengan kitab Wahyu kita terus berurutan. Dan bagi Bapak Ibu yang ketinggalan pembahasan Alkitab ini, Bapak Ibu bisa lihat di YouTube channel saya, sehingga kita tetap terus mengikuti jalurnya gitu kan, sehingga kita tetap terus diberkati. Karena saya percaya setiap kali kita merenungkan firman Tuhan, pasti ada berkat-berkat yang kita terima, ada rema yang kita terima. Untuk apa? Untuk menguatkan kita menjalani hari-hari kehidupan setiap kita ya. Dan hari ini kita sudah bahas, sudah ada di dalam Keluaran pasal 32. Keluaran pasal 32 ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-6. Ketika bangsa itu melihat bahwa Musa mengundur-undurkan turun dari gunung itu, maka berkumpullah mereka, mengerumuni Harun dan berkata kepadanya, "Mari, buatlah untuk kami Allah yang akan berjalan di depan kami, sebab Musa ini orang yang telah memimpin kami keluar dari tanah Mesir. Kami tidak tahu apa yang telah terjadi dengan dia." Jadi setelah berlama-lama, sudah dikasih dalam Tuhan, Alkitab mencatat 40 hari 40 malam Musa ada di Gunung Sinai mendengarkan apa yang Tuhan perintahkan untuk dia buat. Maka bangsa ini mulai goyah, bangsa ini mulai goncang. Kita baca dulu saudaraku, karena nanti ada hal-hal yang akan kita dapati dari perenungan ini ya. Lalu ayat 2, lalu berkatalah Harun kepada mereka, "Tanggalkanlah anting-anting emas yang ada pada telinga istrimu, anakmu laki-laki dan perempuan, bawalah semuanya kepadaku." Lalu seluruh bangsa itu menanggalkan anting-anting emas yang ada pada telinga mereka dan membawanya kepada Harun. Diterimanya itu di tangan mereka, dibentuknya dengan pahat, dibuatnya daripadanya anak lembu tuangan. Kemudian berkatalah mereka, "Hai Israel, inilah Allahmu yang telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir." Ketika Harun melihat hal itu, didirikan mezbah di depan anak lembu itu. Berserulah Harun, katanya, "Besok hari raya bagi Tuhan." Dan keesokan harinya pagi-pagi, maka mereka mempersembahkan korban bakaran, korban keselamatan. Sesudah itu duduklah bangsa itu untuk makan dan minum. Kemudian bangunlah mereka dan bersukaria. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, setelah Musa tidak turun dari Gunung Sinai, maka bangsa Israel mulai goncang. Dan akhirnya bangsa Israel pada saat itu dalam kepemimpinan Harun untuk sementara waktu, mereka mengambil keputusan untuk membuat anak lembu emas. Untuk apa? Untuk disembah. Nah, apa yang kita dapati, apa yang kita pelajari? Saudaraku, ini yang saya mau bagikan pada pagi hari ini. Apa yang menyebabkan pada akhirnya bangsa Israel ini membuat dan pada akhirnya menyembah patung lembu emas? Apa sih
yang membuat mereka memutuskan untuk melakukan hal itu. Padahal pengalaman mereka dengan Tuhan banyak loh saudara. Oh banyak sekali. Bagaimana mereka juga melihat kemurkaan Tuhan. Mereka melihat pertolongan Tuhan. Udah banyak pengalaman bersama dengan Tuhan. Tapi kenapa pada saat itu mereka membuat patung lembu emas. Dan bukan hanya membuat tetapi menyembahnya. Saya pelajari ada 3 hal yang membuat bangsa Israel pada akhirnya membuat dan menyembah patung lembu emas. Yang pertama saudaraku, ini kita bisa korelasikan dalam kehidupan keseharian iman percaya kita, dalam kita mengiring Tuhan. Ya, apa yang menyebabkan pada akhirnya bangsa Israel membuat dan menyembah patung lembu emas? Yang pertama, bangsa Israel gagal fokus. Sama kayak renungan singkat yang saya bagikan hari ini saudaraku dalam YouTube channel saya. Gagal fokus. Apa yang menyebabkan bangsa Israel gagal fokus? Karena selama ini setelah begitu banyak pengalaman bangsa Israel bersama dengan Tuhan, tetapi yang mereka nanti-nantikan bukan Tuhan, tetapi siapa saudara? Musa. Yang mereka kejar, yang mereka cari adalah Musa. Sehingga ketika Musa tidak turun, betul Musa adalah pemimpin pada saat itu yang mereka nanti-nantikan. Tetapi sadarkah saudara ada banyak orang-orang Kristen pada saat ini memfokuskan diri bukan lagi kepada Tuhan, tapi kepada hamba Tuhan, bahkan kepada usaha, pekerjaan, hartanya, kedudukannya, dan akhirnya ujung-ujungnya menduakan Tuhan. Itulah yang diputuskan oleh bangsa Israel. Akhirnya mengambil keputusan. Karena tidak ada lagi sosok yang kami lihat sebagai Musa. Karena Musa sudah tidak turun-turun lagi. Maka buatlah bagi kami sosok yang dapat kami lihat. Lembu emas. Bangsa Israel sudah gagal fokus, saudara dikasih dalam Tuhan. Fokus hatinya bukan lagi kepada Allah, tetapi kepada Musa. Hati-hati ketika kita mulai jatuh cinta bukan lagi kepada Tuhan, tetapi sesuatu yang bukan Tuhan. Engkau sedang menduakan Tuhan. Jangan sampai fokus kita hanya kepada pendeta, hanya kepada gembala. Betul kita mengasihi pendeta kita, kita mengasihi gembala kita. Tetapi kita harus lebih mengasihi Tuhan Allah kita. Kenapa ada banyak anak-anak Tuhan kecewa kepada gembalanya, kepada pendetanya, kepada hamba-hamba Tuhan? Kenapa? Karena terlalu mengagung-agungkan. Sehingga ketika melihat gembalanya, pendetanya, hamba Tuhan ini jatuh, dia mulai kecewa. Dia mulai sakit hati. Karena terlalu mengagung-agungkan manusia. Pendetamu, gembalamu, hamba Tuhan yang kau kenal pun juga manusia, saudaraku, yang punya berbagai macam kekurangan dan kelemahan. Karena itu fokus jangan kepada manusianya. Tuhan bisa pakai manusia, tetapi tetaplah hati kita melekat kepada Tuhan, bukan kepada manusia. Sama-sama bilang sama saya, fokus kepada Tuhan, bukan kepada manusianya. Tuhan bisa pakai siapapun. Tuhan bisa pakai manusia manapun untuk menyampaikan isi hati Tuhan, untuk menjadikan perpanjangan tangan Tuhan. Ya, hati-hati jangan sampai hari-hari hidup kita lebih fokus kepada manusianya, saudaraku. Sehingga ketika pendeta kita dihina, wah kita mulai marah menggeram, akhirnya ribut cuma gara-gara manusianya. Kita lupa bahwa kehendak Tuhan adalah persatuan. Karena apa? Karena bukan lagi cinta kepada Tuhan, tapi cinta kepada manusia. Ini yang saya sebut sebagai gagal fokus. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, biarlah hati kita melekat kepada Tuhan. Sehingga apapun yang ada di muka bumi ini tergoncang, iman kita tidak tergoncang. Kenapa? Karena kita melekatkan iman kita kepada pribadi yang tidak bisa digoncangkan, yakni Allah sendiri. Ya, yang pertama apa yang menyebabkan pada akhirnya bangsa Israel membuat dan menyembah patung lembu emas? Yang pertama, karena gagal fokus. Jangan sampai dalam kita mengiring Tuhan kita gagal fokus, saudara. Yang kita kejar hanya berkat Tuhan, kita lupa bahwa yang harusnya kita kejar adalah perkenanan Tuhan. Berkat tidak usah kau kejar. Karena ketika engkau mendapatkan perkenanan Tuhan, engkau mendapatkan apa yang kau inginkan, apa yang kau perlukan dalam hidup.
Kejar perkenanan Tuhan, kejar hadirat Tuhan. Ya, yang kedua, apa yang menyebabkan bangsa Israel pada akhirnya membuat dan menyembah patung lembu emas? Karena ketidaksabaran. Mereka nggak sabar untuk menunggu Musa turun. Sehingga akhirnya apa saudaraku? Mereka mengambil keputusan untuk membuat patung lembu emas dan menyembahnya. Maka dalam perkataannya di ayat yang pertama jelas. Ketika bangsa itu melihat bahwa Musa mengundur-undurkan turun dari gunung itu, maka berkumpullah mereka mengerumuni Harun dan berkata, "Mari buatlah untuk kami Allah yang akan berjalan di depan kami. Sebab Musa ini orang yang telah memimpin kami ke tanah Mesir. Kami tidak tahu apa yang telah terjadi dengan dia." Jadi mereka fokus selain kepada Musa, dan mereka nggak sabar untuk tunggu turun Musa. Mereka nggak sabar, mana sih Musa ini nggak turun-turun, pemimpin kami ini nggak tahu kemana nih. Udah mati mungkin di atas gunung. Nah saudara dikasih dalam Tuhan, ketidaksabaran seringkali membuat kita jatuh. Makanya Alkitab pernah mengatakan, saudara dikasih dalam Tuhan, dalam Pengkhotbah 10 ayat 4 bagian B, karena kesabaran mencegah kesalahan-kesalahan besar. Khotbah 10 ayat 4 bagian B, kesabaran mencegah kesalahan-kesalahan besar. Bu, istri-istri, sabar bu terhadap suamimu. Suami-suami, bapak-bapak, sabar pak terhadap istrimu. Ya, orang-orang tua sabar sama anak-anakmu. Anak-anak sabar ngadepin orang tuamu, mertuamu. Dan kesabaran ini adalah proses atau ujian yang setiap hari diujikan dalam hidup kita. Saul pernah jatuh di dalam ketidaksabaran menantikan Samuel, saudara. Sehingga akhirnya Saul berani mengambil keputusan. Seharusnya seorang raja tidak berhak memberikan korban persembahan, menaikkan atau membakar persembahan kepada Tuhan. Tapi dia memberanikan diri. Padahal Samuel sedang datang menuju kepada dirinya. Tetapi karena dia tidak sabar menantikan, maka dia jatuh dalam pelanggaran. Saudara, seringkali ketidaksabaran membuat kita jatuh. Kita nggak sabar tunggu jawaban doa. Kok saya udah berdoa ya pendeta, tapi kenapa sakit penyakit saya nggak disembuhkan? Saya udah berdoa tapi kenapa rumah tangga saya belum dipulihkan? Saya udah berdoa tapi kenapa toko saya masih tergoncang? Bisnis saya masih bergoncang? Saya udah berdoa pendeta. Saudara, terkadang memang Tuhan izinkan masalah itu terjadi. Kita berdoa, Tuhan tolong saya, tapi Tuhan gak tolong. Tapi Tuhan kasih kekuatan buat kita. Tuhan gak meluputkan kita dari pergumulan. Mungkin Tuhan gak meluputkan kita dari kesusahan, tapi Tuhan berikan kekuatan. Tuhan berikan penghiburan. Itu pun mujizat bagi kita. Terkadang kita perlu sabar diproses oleh Tuhan. Taruh tangan kanan kita di dada. Sama-sama bilang sama saya harus sabar dibentuk Tuhan. Sama-sama bilang sama saya harus sabar dibentuk Tuhan. Engkau mungkin hari-hari sedang dibentuk oleh suamimu. Mungkin hari-hari ini engkau sedang dibentuk oleh istrimu. Engkau sedang dibentuk oleh mertuamu, menantumu. Engkau sedang dibentuk oleh pemimpinmu. Engkau sedang dibentuk di mana engkau bekerja, bisnis saat ini. Sabar. Seringkali kesabaran mencegah hal-hal besar. Kesalahan-kesalahan besar terjadi dalam hidup kita. Bangsa Israel tidak sabar, akhirnya mengambil keputusan untuk membuat Allah lain. Jadi pertanyaan, apakah bangsa Israel tidak tahu bahwa Tuhan sudah memberikan perintah bahwa jangan engkau membuat patung bagiku, jangan engkau menyembah Allah lain. Itu hukum yang sudah disampaikan. Tapi mereka gak sabar, saudara. Ada orang karena doa-doanya gak dijawab, gak sabar, belum dijawab, gak sabar, akhirnya pergi ke dukun. Pergi ke orang pintar, pergi ke paranormal. Karena gak sabar. Ada orang gak sabar untuk penghasilannya menabung, akhirnya korupsi karena gak sabar. Ada orang gak sabar ngadepin istrinya, ngadepin suaminya, akhirnya berzina, berselingkuh dengan perempuan lain, laki-laki lain, karena gak sabar. Seringkali ketidaksabaran membuat kita jatuh.
Makanya ada statement di dunia ini, saudaraku, pekerjaan yang paling membosankan adalah apa, saudara? Menunggu. Nah, ini terus diracun dalam pikiran kita bahwa menunggu itu membosankan, menunggu itu membosankan, menunggu itu membosankan. Itu yang ada di dalam pikiran kita, sehingga kita nggak sabar, jadi manusia yang nggak sabar. Padahal firman Tuhan bilang orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mendapatkan kekuatan yang baru. Maksudnya apa menanti-nantikan Tuhan? Menunggu. Orang yang menanti-nantikan Tuhan, orang yang menunggu akan mendapatkan kekuatan yang baru. Jadi pada saat waktu kita menunggu janji Tuhan digenapi dalam hidup kita, itu Tuhan kasih kekuatan untuk kita tetap terus bertahan menantikan janji Tuhan digenapi. Tuhan kasih penghiburan untuk kita menghadapi masalah sampai doa-doa kita dijawab Tuhan, untuk kita tetap sabar menantikan jawaban doa. Amin. Ketik di kolom komentar, saya harus sabar. Ketik di kolom komentar, saya harus sabar. Yuk kita sama-sama belajar ya saudara ya. Bersabar. 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 Sabar ngadepin orang yang menyakitimu. Sabar ngadepin orang yang mengkhianatimu. Sabar. Yang ketiga, yang terakhir. Apa yang menyebabkan bangsa Israel pada akhirnya membuat dan menyembah patung lembu emas? Yang pertama, karena gagal fokus. Fokus mereka bukan lagi kepada Allah tetapi kepada Musa. Sehingga Musa tidak turun-turun, maka mereka membuat patung lembu untuk dijadikan Allah. Yang kedua, apa yang menyebabkan bangsa Israel membuat dan pada akhirnya menyembah patung lembu emas? Karena ketidaksabaran menantikan Musa turun dari gunung Sinai. Mereka maunya cepat-cepat, mereka maunya ayo buat apa kayak buat apa, sabar. Kalau memang Tuhan waktunya sabar, sabar. Kalau waktunya Tuhan bilang belum, berarti belum. Dan yang ketiga, yang terakhir, apa yang menyebabkan bangsa Israel membuat dan pada akhirnya menyembah patung lembu emas? Yang ketiga, karena bangsa Israel lebih takut terhadap keadaan yang terjadi. Bangsa Israel lebih takut dengan keadaan yang terjadi pada saat itu ketimbang lebih takut kepada Tuhan yang sudah memberikan hukum-hukumnya. Dari mana saya tahu? Karena Tuhan sudah memberikan hukumnya. Tuhan melalui Musa sudah menyampaikan 10 hukum Taurat pada saat itu disampaikan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Yang pertama, jangan membuat patung. Itu yang kedua. Itu kan jelas. Tetapi karena mereka, kita lihat dulu deh ayatnya ya. Keluaran 20. Keluaran pasal 20 ayat 3. Keluaran pasal 20 ayat 3 sampai dengan ayat 6. Nah, kita lihat. Keluaran 20 ayat 3 sampai dengan ayat 6. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Ya. Yang kedua ayat 4. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, ada di bumi di bawah, atau yang ada dalam air di bawah bumi. Ayat 5. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya. Ini jelas ya perintahnya Tuhan. Mereka tahu. Dan Tuhan udah kasih tahu kenapa kamu gak boleh menyembah. Tuhan bilang begini, sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat, dan dari orang-orang yang membenci aku. Tuhan tahu kalau engkau menyembah patung yang bukan Allah, engkau membuat patung untuk menyerupai Allah, engkau akan menerima hukuman. Bukan hanya engkau, tetapi anak-anak cucu-cucumu akan menerima hal yang sama. Itu udah disampaikan. Tetapi di ayat yang ke-6 Tuhan juga bilang dan menunjukkan kasih-Nya. Ayat 6, tetapi aku akan menunjukkan kasih setiaku kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintahku. Kalau kamu melakukan perintah Tuhan, kamu dapatkan ini, Tuhan kasih tahu. Kalau kamu melanggar perintah Tuhan, kamu mendapatkan ini, Tuhan juga udah kasih tahu. Tetapi keadaan pada saat itu membuat bangsa Israel lebih takut dengan keadaan, kenyataan, realita yang terjadi daripada ketimbang perintah dan ketaatan mereka kepada Tuhan. Tahukah saudara bahwa seringkali ini terjadi dalam kehidupan kita? Kita udah tahu firman Tuhan nih, jangan berzina. Tapi karena kita sakit hati sama suami kita, sakit hati sama istri kita, kita lebih memilih ngapain gua pacaran sama ngapain gua ngejalanin rumah tangga sama kamu. Kita udah bilang jangan bercerai, tapi karena kita sakit hati, kita kecewa. Perintah Tuhan jelas. Tetapi karena keadaan,
Akhirnya kita lebih memutuskan untuk takut terhadap keadaan, mengambil keputusan untuk tidak lagi takut terhadap peraturan Tuhan, hukumnya Tuhan. Dan ini yang sering terjadi dalam kehidupan umat percaya. Ketika diperhadapkan dengan sebuah keadaan, diperhadapkan dengan tantangan, lalu akhirnya kita mengambil keputusan untuk tidak lagi takut kepada perintah Tuhan. Karena apa? Karena kita lebih fokus dengan apa yang kita lihat. Aduh, tapi kalau keadaan seperti ini gimana ya? Kalau kejadian seperti ini gimana? Nanti kalau begini, akhirnya kita lebih memilih takut pada keadaan. Saudaraku, hari ini saya mengajak setiap umat Tuhan. Kalau memang Tuhan izinkan kau sedang mengalami kesusahan, berarti Tuhan sedang memproses hidup kita, jalani. Mungkin itu saat ini sedang menjadi padang gurun dalam kehidupan kita. Tetapi tetaplah berjalan dalam jalan-jalannya Tuhan. Karena firman Tuhan katakan, selama engkau tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri, maka hidupmu akan diberkati. Dan apa yang kau kerjakan di bawah tangan Tuhan berhasil dan beruntung. Selama engkau berjalan dalam ketetapan Tuhan. Tetapi ketika engkau mulai melenceng, maka saat itu ada penghukuman dalam kehidupan. Kenapa? Karena engkau tidak taat. Tetapi keputusannya adalah kita yang memutuskan. Hari ini saya mengajak setiap umat Tuhan. Apapun yang ada di hadapan kita hari-hari ini, mungkin membuat engkau takut, mungkin membuat engkau khawatir, mungkin membuat engkau goncang, tapi tetaplah berjalan dalam jalan-jalan Tuhan. Tetap pegang janji Tuhan, tetap pegang perintah Tuhan. Maka engkau akan melihat satu persatu Tuhan bukakan jalan keluar dalam hidupmu. 3 hal ini saya bagikan buat setiap kita. Dari rema yang kita dapat di dalam Keluaran pasal 32 ayat yang pertama sampai dengan yang ayat yang ke-6. Yang pertama, jangan sampai engkau gagal fokus. Tetap fokus kepada Tuhan, jangan kepada manusia. Tetap fokus kepada Tuhan, jangan kepada keadaan. Dan yang kedua, ingat bahwa ketika kita mulai belajar untuk mengiring Tuhan, disitulah kita dilatih untuk sabar. Sabar menghadapi siapapun, sabar menghadapi apapun, sabar ketika doa-doamu belum dijawab, sabar ketika engkau masih harus melalui proses-proses yang ada. Dan yang ketiga, yang terakhir, kita belajar hari ini bahwa hiduplah tetap terus dalam jalan-jalan Tuhan. Sekalipun keadaan di hadapanmu mungkin memaksamu untuk keluar dari jalan-jalan Tuhan, mungkin memaksamu untuk tidak lagi mengikuti perintah Tuhan, tetapi keputusan ada di kita. Dan kita bilang, I have decided to follow Jesus, no turning back. Saya memutuskan untuk ikut Yesus dan tidak akan pernah kembali lagi ke belakang. Kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapa di sorga, kami mengucap syukur buat kasih setiamu, buat anugerahmu, buat pertolonganmu dalam kehidupan kami. Hari ini kami diingatkan firman-Mu bahwa Engkaulah Allah yang membawa kami masuk dalam setiap keadaan hari-hari ini dan mengizinkan banyak hal dalam hidup kami. Tapi kami mengerti pada akhirnya kamilah yang memutuskan ya Tuhan. Hari ini kami diingatkan dari firman Tuhan, jangan sampai kami gagal fokus. Biarlah fokus hidup kami, fokus hati kami kepada Tuhan dan menyenangkan hati Tuhan, mengejar dan mencari perkenanan Allah. Karena kami tahu Tuhan bisa pakai siapapun manusia untuk menjadi perpanjangan tangan Tuhan. Tetapi kami mengerti hari ini hati kami tidak boleh melekat kepada manusianya, tetapi hati kami harus melekat kepada Tuhan. Hari ini kami juga diingatkan bahwa dalam kami mengiring Tuhan kami harus sabar. Sabar menghadapi keadaan yang belum berubah. Sabar menghadapi orang-orang yang menyakiti hati kami. Sabar menghadapi orang-orang yang mengecewakan kami. Dan sabar menantikan jawaban doa dalam kehidupan kami. Hari ini kami diingatkan Tuhan Yesus untuk tetap terus hidup dan tinggal dalam jalan-jalan Tuhan. Sekalipun keadaan menggoncangkan hati hidup kami. Sekalipun apa yang kami lihat membuat kami takut, khawatir, cemas. Tapi Tuhan Allah Roh Kudus tolong setiap kami, agar kami tetap terus mengambil keputusan, aku sudah mengikuti Yesus. Dan aku tetap terus mau berjalan dalam jalan-jalannya Tuhan. Karena aku tahu Tuhan tidak pernah membiarkan kami berjalan sendiri. Tuhan tidak pernah membiarkan kami berjuang seorang diri. Ada tangan Tuhan yang menopang kehidupan kami. Bapa, apa yang kau taruh dalam hati hamba sudah hamba sampaikan buat umat Tuhan. Hamba berdoa di dalam nama Yesus sehingga firman termaterai dalam hidup kami. Sehingga langkah hidup kami semakin hari semakin mempermuliakan nama Tuhan. Pada akhirnya kami bersatu hati ya Tuhan, mengucapkan berkat dan menaikkan apa yang menjadi pokok-pokok doa kami. Hamba berdoa buat setiap anak-anak Tuhan dalam rumah tangga mereka. Diberkatilah rumah tangga mereka.
Suami-suami, istri-istri saling mengasihi, saling mencintai, saling menghargai satu dengan yang lain. Dan biarlah rumah tangga mereka ada suasana sorga, ada kasih Allah, dan ada berkat-berkat Tuhan di dalamnya. Di dalam nama Tuhan Yesus. Berkati juga ya Tuhan, kalau ada dalam masalah dalam rumah tangga mereka. Mungkin ada suami-suami yang telah pergi meninggalkan istri mereka. Ada istri-istri yang telah pergi meninggalkan suami mereka. Hari ini kami satukan hati kami. Biarlah kasih karunia Tuhan ada bagi pasangan suami istri yang mungkin hari-hari sedang digoncang rumah tangga mereka oleh badai hidup. Tuhan pulihkan. Kami percaya apa yang diberkati Tuhan tetap diberkati untuk selama-lamanya. Tuhan pulihkan, Tuhan satukan kembali rumah tangga mereka. Sehingga ada pertobatan, ada kuasa, ada lawatan Allah dalam nama Yesus. Kami juga satukan hati kami berdoa buat setiap anak-anak Tuhan yang hari-hari ini berdoa buat kesehatan mereka. Di dalam nama Yesus kami percaya firman-Mu sampai hari ini tergenapi. Disampaikan firman, disembuhkan setiap mereka. Dan oleh bilur-bilurnya engkau yang sakit sudah menjadi sembuh. Di dalam nama Yesus, terima dengan iman. Hari ini mulai perkatakan aku sembuh oleh bilur Yesus. Hari ini mulai perkatakan aku sudah sembuh oleh bilur Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Hamba serahkan umat-Mu ya Tuhan ke dalam tangan Tuhan satu persatu. Tuhan memberkati setiap mereka, Tuhan jaga setiap mereka dimanapun mereka berada. Tangan Tuhan menopang mereka. Berkati pekerjaan, usaha, bisnis mereka lah. Ekonomi, keuangan mereka diberkati oleh Tuhan. Kami pegang janji firman Tuhan. Selama kami beribadah kepada Tuhan, makan minum kami diberkati. Tuhan memberkati kesehatan kami. Kami percaya selama kami beribadah kepada Tuhan, kami tidak kekurangan suatu apapun yang baik. Di dalam nama Tuhan Yesus. Kalau ada di antara mereka yang mungkin hari-hari sedang mencari pekerjaan, Tuhan buka jalan. Tuhan temukan dengan lapangan pekerjaan yang berasal daripada Tuhan. Kalau ada di antara mereka yang hari-hari sedang memulai usaha, sedang merintis bisnis yang baru, biarlah Tuhan campur tangan di dalam nama Yesus. Tuhan Yesus tolong. Terima kasih Bapa yang baik. Pada akhirnya pagi hari ini hamba juga berdoa mengucapkan berkat buat setiap rumah tangga yang hari-hari ini memiliki kerinduan. Ada pasangan suami istri yang selalu berdoa, bersepakat, mengucapkan berkat buat rumah tangga mereka. Karena itu ya Tuhan, kami berdoa biarlah dalam anugerah Tuhan, mereka suami istri, pasangan suami istri yang hari-hari ini merindukan keturunan dalam rumah tangga mereka. Mereka menyatukan hati mereka bersama-sama dari hamba di tempat ini, mengucapkan berkat, memohon belas kasihan Tuhan bagi mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus, diberkatilah buah kandungan setiap istri-istri, dibukakan kandungan rahim mereka. Di dalam nama Yesus, diberkati kesehatan reproduksi suami istri. Di dalam nama Yesus, Allah yang memberkati. Dan kepada mereka dipercayakan keturunan-keturunan ilahi. Di dalam nama Yesus terjadi. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan pada akhirnya hamba juga berdoa buat setiap orang-orang muda yang pagi hari ini mengikuti live doa pagi. Mereka yang mengikuti live doa pagi ini melalui TikTok live, melalui Zoom, melalui Instagram live, melalui Facebook live. Hamba berdoa dan ucapkan berkat, masa muda mereka diberkati Tuhan. Hari depan mereka ada dalam tangan Tuhan. Yesus, kami percaya selama kami hidup menyerahkan masa muda kami dalam tangan Tuhan. Kami datang beribadah kepada Tuhan. Maka Tuhanlah yang membawa masa muda kami masuk dalam seluruh rencana Allah yang ajaib. Di dalam nama Yesus, hari depan yang penuh harapan tergenapi dalam hidup orang-orang muda yang mencari Tuhan. Demikian pula ada orang-orang tua yang berdoa buat anak-anak mereka. Juga diberkatilah anak-anak mereka. Diberkatilah keturunan-keturunan orang benar. Mereka menjadi anak-anak yang perkasa di muka bumi. Mereka menjadi anak-anak yang tidak kekurangan suatu apapun yang baik. Di dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih Bapa. Pagi hari ini kami juga bersatu hati berdoa ya Tuhan. Kalau ada di antara orang-orang muda ini sedang berdoa untuk mendapatkan, mencari pasangan hidup. Jika itu adalah doamu, taruh tangan kananmu di dada rekan-rekan orang muda. Bapa, hamba berdoa bagi orang-orang muda ini. Biarlah di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau yang mempertemukan mereka dengan pasangan hidup yang berasal daripada Allah. Pasangan hidup yang takut akan Tuhan, mencintai Tuhan Yesus, dan beribadah kepada Tuhan Yesus. Terlebih juga ya Tuhan, mereka mengasihi dan menghargai setiap anak-anak Tuhan. Di dalam nama Yesus, Allah mempertemukan mereka dengan jalan-jalan-Mu yang ajaib. Di dalam nama Tuhan Yesus, hamba serahkan orang-orang muda ini dalam tangan Tuhan. Berkat-Mu ada atas masing-masing mereka.
Pada akhirnya hamba berdoa menyerahkan masa muda mereka Tuhan. Berkati ya Tuhan, jauhkan daripada setiap pergaulan yang buruk. Pertemukan mereka dengan komunitas yang takut akan Tuhan. Dan biarlah hidup mereka mempermuliakan nama Tuhan. Mereka menjadi terang, mereka menjadi contoh, mereka menjadi teladan di masa muda mereka. Di dalam nama Yesus, Tuhan terima kasih. Pagi hari ini kami juga satukan hati kami. Kami berdoa menyerahkan jiwa-jiwa yang masih jauh dari Tuhan. Kami percaya jiwa-jiwa yang mungkin masih jauh dari Tuhan, atau mungkin sudah pergi meninggalkan Yesus oleh karena satu dan lain hal. Mungkin mereka adalah orang tua kami, adik kakak, saudara-saudara kami ya Tuhan. Dimanapun mereka berada, kami mau bawa mereka dalam doa-doa kami ya Tuhan. Kami memohonkan belas kasihan Tuhan bagi mereka, sehingga mereka boleh mengalami perjumpaan dengan Tuhan Yesus. Mereka melihat cahaya kebenaran firman-Mu, dan mereka hidup diselamatkan oleh kasih karunia Allah yang ada dalam kehidupan mereka. Dalam nama Yesus Tuhan, kami juga berdoa menyerahkan ke dalam tangan Tuhan. Berkati kota di mana kami tinggal. Berkati kota kami ya Tuhan, karena kesejahteraan kota kami adalah kesejahteraan kami. Kami ucapkan berkat kota kami diberkati Tuhan. Shalom atas kota kami. Ada damai, ada berkat-berkat Tuhan atas kota kami. Kami juga berdoa ya Tuhan, kalau ada di kota kami oknum-oknum intoleran, kalau ada di kota kami oknum-oknum radikalisme, kalau ada di kota kami oknum-oknum yang membuat anak-anak Tuhan sulit beribadah, hari ini kami satukan hati kami berdoa bagi mereka. Di dalam nama Yesus kami lepaskan pengampunan bagi mereka, dan biarlah kasih Allah menjamah dan melawat mereka. Sebagaimana Saulus mengalami perjumpaan dengan Kristus, demikianlah mereka, oknum-oknum ini mengalami perjumpaan dengan Tuhan Yesus secara pribadi. Di dalam nama Yesus, anugerah-Mu, belas kasihan-Mu ada bagi mereka ya Tuhan, sehingga anak-anak Tuhan, gereja Tuhan boleh dapat beribadah dengan tenang, sukacita. Hamba-hamba Tuhan bergandengan tangan, bersatu hati untuk tetap terus hidup memuliakan nama Tuhan. Berkat-Mu ada atas bangsa kami Tuhan. Serahkan Indonesia ke dalam tangan Tuhan. Indonesia diberkati Tuhan. Indonesia dipulihkan Tuhan. Indonesia ekonominya bangkit, ekonominya bertumbuh. Indonesia hidup memuliakan nama Tuhan. Pemimpin-pemimpin kami diberikan roh takut dan gentar akan Tuhan. Baik Bapak Presiden, Wakil Presiden, jajaran menteri yang ada ya Tuhan Yesus. Berkati Panglima TNI, Kapolri beserta jajarannya. Berkati para gubernur, para bupati, para wali kota, para camat, lurah, RT, RW atas bangsa kami. Diberikan mereka roh takut dan gentar akan Tuhan dalam menjalankan roda pemerintahan ini. Kalau ada oknum-oknum ya Tuhan yang mengambil keuntungan bagi bangsa, di atas bangsa kami ini Tuhan, kami doa di dalam nama Yesus biar Tuhan yang menyingkapkannya, sehingga ya Tuhan bangsa kami berjalan dalam anugerah dan berkat-berkat Tuhan. Rencana 2024 pemilihan umum kami juga berdoa semua aman, berlangsung damai, berlangsung dalam ketertiban, berlangsung dalam anugerah dan kasih Tuhan. Mereka yang bekerja biarlah Tuhan campur tangan memberkati hidup mereka, baik KPU, KPUD maupun Bawaslu daerah, di dalam nama Yesus. Tuhan kami serahkan mereka semua ke dalam tangan Tuhan. Tuhan yang memberkati dengan hati yang takut akan Tuhan, sehingga semuanya berjalan dalam kuasa dan campur tangan Tuhan ada atas rencana ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Pada akhirnya kami berdoa menyerahkan hidup kami sepanjang hari ini ke dalam tangan Tuhan yang kuat. Tuhan memimpin kami, Tuhan menuntun kami, dan Tuhan mengarahkan kami dalam seluruh jalan-jalan Tuhan yang sempurna. Kami aminkan apa yang kami doakan terjadi pagi hari ini ya Tuhan, karena kami percaya Allah kami adalah Allah yang menjawab setiap doa kami, jauh melebihi apa yang kami bayangkan dan apa yang kami doakan. Sehingga ya Tuhan Yesus, kami sungguh melihat anugerah-Mu ada bagi kami, dan kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Sepanjang hari ini kami berjalan hidup mempermuliakan nama Tuhan. Sepanjang hari ini kami berjalan hidup dalam anugerah Tuhan, dan sepanjang hari ini kami hidup mempermuliakan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Saudara dikasih dalam Tuhan, doa pagi online kita Selasa 18 April selesai. Kita bersyukur kita memulai hari ini bersama-sama dengan Tuhan. Pastikan hidup kita tetap terus mempermuliakan nama Tuhan, dan imani apa yang kau sudah doakan pagi hari bersama-sama di rumah kita masing-masing, kita sudah terima. Sehingga tergenapi firman Tuhan Yesus, apapun juga yang kamu doakan dan kamu minta, percayalah bahwa kamu telah menerimanya.
maka hal itu akan diberikan kepadamu. Doa saya menyertai setiap kita. Kita kembali ketemu besok pagi jam 4.30 waktu Indonesia bagian Barat. Yang belum subscribe YouTube channel saya Glenn Latuheru, saya setiap hari membagikan renungan singkat dalam program Bible and Coffee. Saudara bisa lihat di sana, kiranya boleh memberkati setiap umat Tuhan. Selamat pagi, selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, shalom.